teman semuanya. Terima kasih yang telah sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar pada sore hari ini. Sebelumnya aku minta untuk semua teman-teman melakukan ini deh, on cam dulu deh, biar sama-sama semangat juga. Kalau tidak on cam kan kayak kurang gimana gitu. Biar sama-sama semangat, kita on cam terlebih dahulu ya teman-teman. Saya tunggu 5 menit untuk on cam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Filania Agustin yang akan memandu acara pada sore hari ini. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada yang terhormat Kak Kurnia Indah Permatasari dan juga yang terhormat Kak Disgi Ulfika Loveanda SSI selaku narasumber kita untuk acara sore hari ini, serta yang terhormat teman-teman peserta seminar pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama secara online untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Sebelumnya, untuk saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan dalam seminar pada sore hari ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta akan diberikan kesempatan bertanya secara langsung kepada narasumber dengan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu atau melalui kolom chat Zoom dengan menggunakan format nama, instansi, kemudian pertanyaan. Panitia berhak memilih pertanyaan peserta yang akan diajukan kepada narasumber. Dan yang ketiga, yaitu peserta yang hadir diharapkan untuk mengisi link feedback pada akhir acara untuk mendapatkan sertifikat. Link feedback akan dibagikan selesai acara pada sore hari ini. Nah, yang keempat, yaitu peserta harus men-screenshot acara seminar pada sore hari ini sebagai tanda bukti jika nantinya ada kendala dalam pengisian feedback-nya. Dan yang terakhir, link sertifikat akan dibagikan maksimal 7 hari setelah acara berlangsung. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ines Kosmetik yang telah mensupport acara pada sore hari ini, serta media partner kita yaitu Sejuta Cipta, dan media partner lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk teman-teman yang tertarik pada produk Ines, mungkin bisa langsung belanja di toko online atau toko terdekat yang juga ada di daerah masing-masing. Acara selanjutnya yaitu memasuki pemaparan materi. Bisa tolong untuk share CV dari narasumber. Nah, sudah seperti yang di layar, narasumber kita pada sore hari ini yaitu Kak Dizgi Ulfika Lovanda yang tinggal di Serang, Banten. Dan Kak Dizgi ini merupakan alumni mahasiswa jurusan Fisika Universitas Andalas. Dan juga peraih 12 penghargaan LKTI dan ISAI tingkat nasional. Dan juga sebagai penerima beasiswa Tanoto Foundation.
Sorry, tadi ada kendala sinyal. Maaf ya teman-teman, tadi ada kendala sinyal. Saya ulangi lagi bahwa Kak Dizgi ini berkuliah di Universitas Andalas Padang, Indonesia, mulai menempuh pendidikannya dari Agustus 2017 sampai Maret 2021. Kak Dizgi ini merupakan mahasiswa berprestasi jurusan Fisika tahun 2020. Adapun juga pengalaman kepemimpinan dan juga prestasi, salah satunya di Yayasan Pondok Inspirasi atau Program Bantuan Belajar, yaitu pada bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang, yaitu Kepala Talent Acquisition dan Maintenance, yaitu berpartisipasi dalam proses rekrutmen yang melibatkan pengadaan, penyaringan, dan pemilihan individu yang ideal. Dan juga kelola jalur rekrutmen termasuk menentukan status dan persyaratan sumber daya, mengkoordinasikan acara rekrutmen dan pengadaan kegiatan, menilai dan mengelola proses rujukan. Adapun juga di UKMF Kreasi Cerdas Ilmiah Padang, Indonesia pada Juli 2019 sampai Desember 2020. Kepala Divisi Eksternal salah satunya yaitu juara 2 Lomba Esai Ekonomi Nasional Universitas Sains Al-Quran tahun 2020. Dan runner-up 2 Duta Genre Universitas Andalas tahun 2019. Dan sebagai Duta Fakultas MIPA dan Jurusan Fisika Universitas Andalas tahun 2019. Adapun juga prestasi dari Kak Dizgi ini, yaitu prestasi di 2020 tingkat nasional, yaitu juara 2 Lomba Esai Nasional Politeknik Negeri 2020 dan juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah tahun 2020. Ada juga prestasi di 2019 Januari sampai Desember 2019, yaitu sebagai finalis mahasiswa berprestasi jurusan Fisika tahun 2019 dan runner-up dan runner-up 2 Genre Ambassador Universitas Andalas tahun 2019. Prestasi pada tahun 2018 dan nasional yaitu sebagai finalis Duta Batik Minangkabau Provinsi Sumatera Barat dan juga penerima nasional Champion Scholarship atau NCS oleh Tanoto Foundation tahun 2018. Nah, itu tadi pembacaan CV singkat dari Kak Dizgi ini atau dari narasumber kita pada sore hari ini. Nah, untuk teman-teman, saya mengingatkan jangan lupa untuk men-screenshot acara ini untuk berjaga-jaga jika nantinya ada kendala dalam pengisian link feedback-nya. Izinkan saya untuk mengingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit dan 30 menit kemudian akan dilakukan sesi tanya-jawab. Langsung saja kita sambut Kak Dizgi-nya. Halo, selamat sore Kak Dizgi. Apakah sudah ada di room Zoom? Halo, selamat sore. Nah, apa kabar Kak? Gimana kabarnya hari ini? Aduh, kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada sore hari ini. Oke. Kalau boleh tahu untuk saat ini kegiatan apa sih yang dilakukan Kak Dizgi itu? Atau Kebetulan untuk kegiatan apa? Kebetulan untuk kegiatan saya hari ini pada saat ini kebetulan saya lagi weekend ya, karena kan kita lagi weekend Sabtu, tapi biasanya saya weekdays, biasanya saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia, itu Indosat Uridu, sebagai account manager di sana seperti itu. Jadi saya sudah bekerja dari bulan Agustus kemarin. Wah, sangat luar biasa sekali ya narasumber kita pada sore hari ini. Nah, langsung saja Kak Dizgi, waktu dan layar dipersilakan. Baik, saya izin share screen, Nan. Iya, Kak. Oke. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya. Oke.
Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir di acara seminar kita atau webinar kita ya pada sore hari ini seperti itu. Sebelumnya tadi moderator telah menyampaikan sedikit terkait dengan data diri saya kebetulan, dan di sini juga ingin memperkenalkan saya sedikit pada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Disgul Anda seperti yang ada di papan ya. Saya merupakan founder juga dari platform Cipta Prestasi. Mungkin ini sebuah platform yang memang berfokus pada pendidikan atau menyebarkan informasi pendidikan terkait dengan soft skill, hard skill, sama webinar. Ini teman-teman penasaran bisa lihat di Instagram sendiri. Dan saya juga, ini mungkin salah satu beberapa penghargaan saya itu saya di karya tulis ilmiah sudah memiliki 12 penghargaan di tingkat nasional. Salah satunya ini yang ada di Universitas Jenderal Sudirman, itu terkait dengan lomba karya ilmiah yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan manajemen, sama yang ada di Universitas Jember. Baik, mungkin itu aja kali perkenalan singkat dari saya. Mungkin selanjutnya kita pengen bahas tentang terkait dengan karya tulis ilmiah itu sendiri. Nah, saya juga punya ada 2 publikasi terkait jurnal nasional yang mungkin teman-teman juga bisa baca sendiri terkait jurnal yang saya punya seperti itu. Itu pertama jurnal yang memang berkaitan dengan jurnal tersebut masih jurnal sains kalau saya punya ini. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman di sini kan teman-teman yang hadir kan merupakan teman-teman yang sebenarnya pengen tahu sih bagaimana sih proses dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu sendiri. Dan seperti kita ketahui dari segi aspek kita dari mungkin teman-teman tahu dari kita sekolah menengah pertama dari SMP sampai kita kuliah, bahkan sampai kita lulus pun kalau bekerja pasti kita buat karya tulis ilmiah itu, meskipun emang berbeda-beda gitu. Mungkin kalau dari SMP cuma buat makalah kayak gitu, SMA sudah mulai ini upgrade karya tulis ilmiahnya model kayak gimana, bukan makalah lagi tapi kayak karya tulis ilmiah yang cuma mengambil nilai-nilainya aja dari yang ada, cuma kita bisa mulai penelitian atau eksakta. Kalau ketika kuliah juga kita bisa lebih berinci lagi, banyak metode-metode yang digunakan, nggak cuma kualitatif aja tapi ada kuantitatif misalkan. Lalu kalau kita bekerja juga ada juga jika kita membuat report yang mungkin mirip-mirip modelnya kayak tulis ilmiah seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang kita ketahui terkait dengan karya tulis ilmiah ini? Nah, mungkin teman-teman itu mungkin kalau saya dibagi menjadi ada 6 yang perlu kita persiapkan gitu untuk menciptakan sebuah karya tulis ilmiah. Menurut saya itu bisa menjadi ideal gitu atau kompetitif terkait karya tulis ilmiah. Pertama, tergantung teman-teman sendiri. Pertama mungkin teman-teman itu terlihat dari motivasi sama target teman-teman. Ketika kalau dari saya misalkan pengen buat karya tulis ilmiah, mungkin ada motivasinya misalkan mau ikut ini, misalkan mau ikut ajang ikut lomba karya tulis ilmiah, atau teman-teman kayak pengen buat karya tulis ilmiah, pengen buat publikasi karyanya, atau mau buat hal-hal apapun, misalkan mau ikut lomba pemerintah atau buat ikut suatu event. Nah, itu kan tergantung motivasi sama target teman-teman. Nah, itu salah satunya itu adalah sebenarnya keinginan teman-teman itu maunya apa. Nah, itu kita bagi sektornya atau segmen itu jadi motivasi dan target. Habis itu kalau kedua itu bisa melihat lebih. Nah, tergantung teman-teman nih. Ketika teman-teman udah dapat motivasi dan target, sebenarnya teman-teman tuh ketika membuat karya tulis ilmiah ini sebenarnya fungsinya buat apa sih juga, kan biasanya cuma membuat karya tulis ilmiah tapi nggak diapa-apain nih, kayak udah dibuat misalkan kayak skripsi aja, udah dibuat judulnya udah selesai ya udah lupakan gitu, kayak biasa kayak gitu lah, kayak udah selesai lulus sudah dipakai lagi. Nah, sebenarnya teman-teman juga harus melihat dari tulisan teman-teman tuh harapannya udah capek-capek teman-teman buat itu harus teman-teman gunain, mau misalkan buat membantu masyarakat atau ingin dibuat sebuah produk misalkan kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman buat produk apa gitu dari hasil ilmiah teman-teman, misalkan buat ngebantu UMKM atau ngebantu emang wilayah teman-teman, itu lebih bagus seperti itu. Terus lingkungan yang mendukung. Nah, dalam LKTI juga sebenarnya itu ketika membuat cara ilmiah teman-teman perlu lingkungan yang mendukung. Jadi harapannya kalau misalnya karena kan menurut saya mungkin teman-teman di sini mungkin udah ada beberapa yang memang expert atau juga masih pemula, pasti lingkungan itu kalau kita buat apa-apa kan butuh mood ya, kadang kalau misalkan moodnya nggak bagus tuh kadang nggak enak untuk membuat. Nah, jadi ini penting untuk membuat karya tulisnya. Terus time management ini tergantung teman-teman ngaturnya kapan, waktunya enaknya entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam buatnya. Terus totalitas sama pengorbanan. Jadi untuk nanti perlukan itu sebelum kita masuk LKT ini, sebenarnya ini teman-teman harus korbankan gitu ketika teman-teman pengen membuat LKT, karena menurut saya LKT itu enggak sebuah karya yang cuma dibikin itu gampang, tapi sebenarnya itu ada karya yang sangat susah karena kan prosesnya panjang untuk membuat karya tulis ini. Nah,
Untuk di sini kan ada tips membuat karya tulis ilmiah yang benar kan, yang efektif dan baik. Nah, ini ada beberapa saya mau contoh pelatihan khusus menurut saya untuk membuat untuk harapan ya teman-teman, ketika teman-teman nanti udah berjago nih di buat karya tulis ilmiah, ini teman-teman tuh sebenarnya banyak benefit dan keuntungan. Jadi harapannya ketika teman-teman nanti setelah dari webinar ini, teman-teman bisa mendapatkan benefit, lebih mudah mengerjakan tugas, lalu nanti teman-teman ikut lomba bisa dapat uang, dana pembinaan, lalu bisa dapat pengalaman, pengetahuan sama teman-teman yang ngaji nih. Terus bisa juga teman-teman dapat bisa sambil berdakwah atau sambil ngapain, sambil menginfokan pada teman-teman lain, ataupun kalau teman-teman udah sering ikut lomba, itu bisa jadi teman privilege teman-teman gitu. Misalnya di kampus teman-teman atau sekolah teman-teman yang sering ikut lomba, itu bisa dapat jalur khusus kayak gitu biasanya. Nah, mungkin langsung kita masuk aja ke, nah, jadi LKTI itu ada 3 teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat itu ada KTI, ada esai, sama business plan. Nah, mungkin nanti kita jelaskan sedikit tiga-tiganya itu. Ini nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, bisa ditampung di pertanyaannya di akhir. Nah, kita bahas ke LKTI dulu, karena kan kita fokusnya pada LKTI ya. Jadi gini teman-teman. Nah, LKTI sama esai ilmiah ini sebenarnya hampir mirip teman-teman. Jadi saya gabungkan. Jadi di sini LKTI itu kan sebuah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian dan pengembangan dan tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran dari perseorang, dari teman-teman sendiri ataupun kelompok, jika teman-teman punya kelompok, yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandasan dengan kaidah ilmiah. Nah, diharapkan nanti penulis itu bisa memberikan sebuah ide yang akurat sehingga dapat menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah dan dipahami dengan jelas oleh pembaca. Nah, harapannya ketika teman-teman memang membuat LKTI, teman-teman itu harus, ini nih paling penting sih ini, idenya itu harus akurat, lalu harus menjadi sebuah solusi dari masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat, sama tentu harus paham nih pembacanya, jangan teman-teman aja yang cuma paham apa isi dari karya teman-teman yang buat gitu. Nah, kalau karya tulis ilmiah, tadi kita bahas LKTI kan. Kalau kita bahas KTI itu biasanya itu 100% fakta teman-teman. Jadi semua pure dalam penulisan KTI itu teman-teman mengambil sumber-sumber yang relevan, itu adalah data-data yang sudah ada, namun teman-teman rombak sedikit. Nah, itu 100% fakta di sini. Sedangkan kalau esai ilmiah itu tuh 70% itu bisa melalui opini teman-teman, dan 30% didukung sama fakta-fakta yang ada. Misalkan tambahan, misalkan teman-teman ngomong ini, nah ini faktanya loh kayak gini. Jadi bisa melakukan rombakan yang luar biasa di esai, karena kan biasanya di esai itu lebih simpel dan mencari ide-ide lebih baik. Kalau kata itu biasanya mereview, lalu untuk kita menciptakan ide baru itu biasanya cuma sedikit-sedikit aja untuk perombaknya. Nah, setelah itu, nah karena kita udah tahu kan teman-teman ada 3 model, habis itu kita lihat karakteristik dulu kata itu gimana teman-teman. Jadi kita pengen teman-teman tuh tahu sebenarnya dasar dari awal sampai kita ketika ke atas. Nah, kalau karakteristik dari LKT itu memiliki gaya bahasa yang khas. Jadi teman-teman itu ketika buat LKT itu pasti kan teman-teman sering ngelihat ya, buat skripsi atau buat makalah, pasti kan gaya bahasa itu kayak khas banget itu, kayak kaku, dan sebenarnya itu sebenarnya nggak mesti seperti itu teman-teman, asalkan sebenarnya yang penting enak dibaca aja, misalnya gitu. Misalnya contoh kayak gini teman-teman, ada kelebihan tidak selalu membuat kita menjadi semakin kuat, tetapi terkadang dapat menjadi titik terlemah dalam diri kita. Begitu pula Indonesia, negara kepulauan dengan 17.500 pulau sekian dan penduduk, merupakan potensi hebat bangsa ini justru melemahkan diri sendiri. Nah, sebenarnya kalau tulis ilmiah itu nggak semesti dia itu harus kaku-kaku banget, tapi kita kemas dengan bahasa-bahasa yang memang enak dibaca. Karena kalau kita buat terlalu kaku, kadang orang tuh malas baca gitu tuh, dan jadi LKT jadi kelihatan monoton, nggak menarik. Padahal isinya mah nanti bagus kayak gitu. Jadi bisa nih dibuat kayak gini-gini nih, awal-awalannya kayak dibuat menarik, terus dikasih data-data di akhirnya kayak gitu. Nah, selain ada gaya bahasa yang khas dari karya tulis sendiri itu, kita punya berapa sih panjang atau pendek katanya gitu teman-teman. Jadi teman-teman untuk tips membuat itu ada tergantung. Ketika teman-teman buat karya tulis ilmiah modelnya LKTI, itu karyanya itu lebih biasanya panjang. Mungkin dalam perlombaan atau dalam pembuatan karyanya itu biasanya sekitar 20 halaman. Namun kalau teman-teman ngambil sektornya esai, mungkin kalau teman-teman mahasiswa atau teman-teman siswa atau yang memang sudah lulus juga, pasti kan bisa membedakannya. Kalau esai bisa lebih singkat, kadang cuma
paling banyak itu 8 halaman, paling singkat itu sekitar 3 sampai 5 halaman. Nah, tergantung kata-kata itu, kalau kata-kata itu 500 sampai 2.000 kata kalau untuk yang esai. Nah, kalau untuk KTI atau LKTI, itu biasanya kita ada pendahuluan juga, ada tinjauan pustaka bab 2, terus ada metode penelitian bab 3, lalu ada bab 4-nya ada pembahasan, sama bab 5-nya ada kesimpulan. Tapi kalau teman-teman ngambil segmen esai, karya tulis ilmiah modelnya esai, itu teman-teman cuma ada 3 babnya. Jadi bab pendahuluan, bab konten isi. Nah, konten isi itu berisi metode teman-teman dengan secara singkat diapain tuh penelitiannya, sama pembahasan itu langsung di bagian konten isi. Habis itu selanjutnya kesimpulan itu isinya penutup, bab 3-nya penutup. Kalau bab 1 itu isinya pendahuluan sama tinjauan pustaka yang kita singkat biasa. Kalau esai itu cuma sekitar 1 halaman gitu kalau untuk esainya. Nah, jadi teman-teman udah jelas nih kan karakteristiknya ada ini. Lalu karena kalau kita membuat kartu kan sebenarnya harus sesuai sistematisnya aja sih biar menarik gitu. Nah, lalu ketika membuat karya tulis ilmiah juga atau esai juga mungkin para yang telah lulus kan kayak guru, lalu kayak emang sudah bekerja kan pasti juga tahu kalau misalkan kita membuat esai, mungkin guru-guru ataupun yang lain juga ada modelnya LKTI sama esai. Kalau esai kita mengandung opini penulis yang saya bilang tadi. Nah, kalau LKTI itu hampir 100% harus fakta-fakta yang memang benar, tapi kalau opini penulis, kalau esai itu kita bisa memberikan opini-opini kita. Nanti contoh-contohnya akan saya kasih di belakang. Nah, esai itu lebih dominan opini penulis yang nantinya diperkuat dengan fakta yang sudah ada dengan 70% itu opini kita. Misalkan kita mau buat ini nih, misalkan mau buat kulit rambutan menjadi sebuah produk, misalkan jadi keripik kulit rambutan. Fakta-faktanya apa sih kalau kita mau buat keripik ini bakal ningkatin apa sih? Misalkan ningkatin imun tubuh atau ningkatin misalkan bisa jadi demam bisa turun demamnya. Nah, itu 30% dari fakta seperti itu. Modelnya kalau SIP, kalau LKTI biasanya kita nggak bisa asal sembarangan untuk membuat ide gitu. Kita harus benar-benar jelas, oh fakta-fakta itu lebih rinci dibandingkan kalau esai. Kalau esai itu lebih sedikit ya faktanya. Yang penting menarik dan eye-catching biasanya kalau esai. Nah, lalu yang keempat tuh karakteristik membuat KTI teman-teman, karya tulis teman-teman itu menarik, itu tentu harus berisi gagasan futuristik. Nah, mungkin ini ada contoh gambar ya teman-teman, gagasan futuristiknya. Mungkin di sini teman-teman, jadi tidak perlu catatannya tidak perlu ragu untuk menyampaikan gagasan atau ide masa depan dari futuristik. Nah, tetapi penulis di sini harus tetap rasional dan ide tulisnya itu masih masuk akal. Nah, contohnya kayak Doraemon teman-teman. Mungkin teman-teman yang nonton Doraemon yang waktu kecil kayak perasaan kayak aneh banget kayak alat-alat yang keluar Doraemon itu nggak mungkin itu. Tapi nyatanya saat ini malah udah mulai terbentuk ya teman-teman. Kayak kita contohnya aja Doraemon pernah buat kayak sepatu ada rodanya. Terus dia bisa bergerak gitu kan, sudah ada sepatu roda sekarang. Terus yang kita bisa saling tatap-tatapan muka, sering bisa komunikasi dengan orang jarak jauh, sekarang sudah bisa ada kayak telepon, ada video call. Nah, seperti itu. Jadi ide-ide itu harus ide-ide menarik yang masa depan. Apalagi sekarang contohnya misalkan kita bisa pindah tempat atau ke digital gitu kan. Sekarang udah ada metaverse yang memang metaverse tempat yang digital yang memang kita bisa lakuin. Nah, sebenarnya kan itu kan kalau kita pikir dari tahun berapa kan sebenarnya anggap aja 2000 atau tahun-tahun ke belakang pasti agak lagi nggak mungkin kan. Namun sebenarnya itu ada sebuah hal yang mungkin ketika ada berupa opini-opini liar dan fakta-fakta yang mendukung hal tersebut gitu. Jadi menurut saya gagasan aja nggak apa-apa, futuristik aja semampu teman-teman mungkin itu pasti bakal terjadi kok asalkan memang pendukungnya ada gitu. Tapi harus didasarkan sama fakta yang ada. Nah, dari 4 karakteristik ini ada, nah dari 4 karakteristik itu itulah sebuah karakteristik dari karya tulis ilmiah itu sendiri teman-teman. Nah, sebenarnya setelah kita melihat dari karakteristik ini teman-teman, kita masuk juga ke penggalian ide. Nah, mungkin dari teman-teman di sini yang mungkin mahasiswa ataupun sudah selesai misalkan sedang bekerja misalkan dari guru atau jadi memang yang berkaitan dengan R&D gitu kan, pasti kan susah ya nyari ide di mana dapat idenya kayak gitu kan. Nah, di sini karena saya udah cukup berpengalaman, jadi untuk cari penggalian ide biasanya ini ada quote dulu teman-teman belum saya ngasih tahu ini. Jadi ide itu bisa ditemukan di mana saja, mulailah peka pada sekitar. Jangan pernah abaikan hal kecil dan sederhana karena itu bisa menjadi berharga. Nah, jadi menurut saya ide itu nggak mesti harus yang kayak muluk-muluk dan harus bagus gitu ide teman-teman. Kayak teman-teman lihat aja di sekitar teman-teman misalkan ada ini ada itu misalkan contohnya misalkan
ada orang disabilitas, misalkan lagi jalan di tengah jalan. Nah, kalau teman-teman prihatin, empati, kan pasti teman-teman mikir, duh gimana ya cara kita ngebantu orang disabilitas itu ketika di tengah jalan mau nyebrang nih. Nah, pas teman-teman tuh mikir, oh kenapa kalau kita nggak buat alat aja deh, misalkan buat orang disabilitas itu, misalkan kalau ada orang lewat nanti tiba-tiba nanti ada tandanya pelangnya ketutup kayak gitu, atau kita pengen buat apa deh, misalkan tongkat untuk disabilitas biar lebih enak lagi dia berjalannya, misalkan kalau misalkan dia yang kakinya pincang, atau kalau misalnya disabilitas, kalau misalkan orangnya nggak bisa dengar nih, kita pengen buat alat deh biar dia bisa dengar gimana ya enaknya kayak gitu, dia bisa. Nah itu kebanyakan. Ataupun misalkan teman-teman, karena di sini ada lagi quote teman-teman, setiap orang itu terlahir sebagai inovator. Tergantung teman-temannya aja nih mau inovatornya gimana, inovator yang udah nggak mau dipakai ilmu inovatornya, atau mengeksplor diri. Karena menurut saya ini itu gampang dicari teman-teman. Apalagi contoh lagi misalkan teman-teman ngeliat ada sampah berserakan misalkan kayak gitu, teman-teman bisa lihat, wah sampah ini kayak enak nih kalau kita olah nih jadi produk-produk yang menurut kita bisa dijual, misalkan sampah plastik kayak kita bisa jahit-jahit atau kita tempel-tempel jadi kayak lipisan, atau kita buat jadi produk tas atau produk apa buat UMKM kayak gitu kan, itu bisa lumayan menghasilkan kan. Itu sebenarnya kayak tulis juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah dapat masalahnya nih, nah itu bisa jadi karya tulis kayak gitu kan, mungkin aja bisa didanain loh teman-teman kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke penggalan ide teman-teman. Nah, kan saya udah ngasih contoh nih beberapa tadi dan quotes. Nah, jadi sumber itu biasanya kita dapat dari fakta di lapangan. Kita ngecek di lapangan langsung nih, teman-teman jalan di sekitar rumah teman-teman, atau teman-teman explore beberapa tempat. Lalu juga bisa brainstorming. Nah, brainstorming ini kayak teman-teman tuh diskusi atau ngobrol sama teman, atau sama tim, atau sama guru, atau sama dosen, atau sama profesor, atau yang memang sudah ahlinya, itu brainstorming, tukar pikiran gitu, ikut seminar-seminar internasional, misalkan atau seminar nasional, contohnya misalkan kayak ikut pelatihan kayak gini, kan teman-teman kadang, oh iya ya baru terpikir ya ternyata kayak gitu. Nah itu bisa juga. Atau substitusi ide. Nah substitusi ide ini misalkan teman-teman punya ide satu nih, terus teman-teman ketemu sama teman lain, ternyata idenya sama, kita gabung deh, kita substitusi. Nah akhirnya memunculkan ide baru, misalkan kayak gitu. Misalkan kayak contohnya nih, kita punya contoh misalkan kayak e-commerce sekarang, ada Gojek sama Tokopedia bergabung menjadi satu, jadi Goto kayak gitu kan. Jadi bisa buat transportasi juga, bisa jadi e-commerce juga. Jadi saling membantu gitu dalam penjualan, mendapatkan profit dari keuntungan yang ada, seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada fakta, ini kita dapetin dulu nih faktanya apa. Kalau faktanya dapat, baru nih masalahnya apa. Kalau masalahnya dapat, baru dia muncul solusi apa yang teman-teman tawarkan. Habis itu kita setelah itu, nah dari fakta itu sendiri teman-teman, nah fakta ini kan banyak teman-teman. Nah teman-teman cari fakta-fakta yang beraneka ragam. Terus kalau masalah juga sama solusinya juga. Jadi, contohnya saya kasih contoh, misalkan faktanya itu makanan bervariasi nih teman-teman. Kan banyak nih makanan-makanan yang bervariasi nih. Habis itu kita pikirin ketika banyak makanan bervariasi, masalahnya apa sih sebenarnya? Kita punya banyak makanan. Kita punya masalah yang ternyata misalkan orang tua, misalkan teman kita atau tetangga kita itu terkena dia misalkan apa gitu, misalkan ada infeksi dari aflatoksin gitu tuh. Nah kita cari nih makanan-makanan yang mengandung anti dari infeksi aflatoksin itu apa gitu. Dapat kan masalahnya apa nih? Nah solusi kita bikin lah. Oh ternyata ketika kita search dari berbagai macam makanan nih, ternyata minyak astiri, ternyata cengkeh atau astiri itu ada astiri dan cengkeh itu bisa jadi minyak untuk ngobatin infeksi ini loh ternyata. Nah kita buatlah inovasi minyak astiri cengkeh spray kayak gitu. Nah kan sudah dapat solusi. Nah solusinya itu setelah itu baru kita buat karya tulis ilmiah. Misalkan mau dipakai metode ini, mau dibuat spray, mau dibuat gel, mau dibuat apa tuh kayak embody misalkan, itu ternyata teman-teman model kayak gimana. Jadi juga saya kasih note tips mencari ini tuh selesaikan masalah yang urgent dulu. Yang lagi urgent nih, urgent apa? Misalkan itu sedang hype atau bicara dengan data. Atau itu paling terakhir ya, bicara dengan data kalau misalkan nggak ada yang urgent banget. Contohnya kalau urgent sekarang kan kayak corona gitu kan, COVID gitu kan. Itu kan pasti kita urgent banget nih. Pasti kan orang mikir, faktanya apa nih? Misalkan, oh banyak makanan-makanan, banyak obat-obatan. Masalahnya apa? COVID, itu corona. Kita perlu nih obatnya apa? Oh banyak nih, makanya banyak muncul genos, muncul antigen, PCR, lalu banyak juga kayak obat ini bisa mengurangi loh dari COVID ini gitu kan. Terus banyak juga muncul aplikasi kayak Peduli Lindungi, ada aplikasi-aplikasi yang memang
membantu untuk kita tidak terkena corona. Jadi itulah modelnya teman-teman ya. Habis itu, nah ini contoh yang varian coronavirus nih. Saya ngeliat beberapa ada artikel kayak kan kita punya fakta coronavirus teman-teman. Terus ada masalahnya infeksi itu semakin tinggi. Nah kita tuh pengen yaitu infeksinya nggak makin tinggi. Nah kita buat misalkan spray kita bikin nasal spray dari daun sambiloto dan mint. Nah jadi kita membuat spray kayak semacam hand sanitizer yang biar ini nggak makin tinggi nih infeksinya kayak gitu. Nah ini contohnya salah satu kayak saya bilang coronavirus. Tapi ini contohnya dalam bentuk produk kayak gitu. Nah contoh lagi teman-teman. Jadi saya ngasih beberapa contoh ya. Contohnya lagi kita misalkan ada fakta nih, ada bumbu-bumbu nih ya, jamu gitu kan, jamu lah atau bumbu-bumbu macam-macam. Nah kan biasanya kita ngeliat kan ada orang-orang tuh ibu-ibu mungkin di desa atau tangga teman-teman atau di rumah teman-teman sekitar teman-teman ada ibu-ibu menggendong jamu gitu, gendong-gendong jamu kayak gini, itu kan kita kasihan kan kayak, si ibu ini capek, pegel dan kaki misalnya kayak gitu kan, kayak butuh nih kayak kita pengen bantu ibu itu tuh biar makin profit, tapi ibu itu nggak capek, nggak berat digendong ke jamu. Ya udah kita bikin aja solusi nih, jamunya kita bikin ekstrak, terus kita bikin ya bentuk kayak kapsul gitu, kita kemas dengan wadah yang menarik, dan harganya pasti lebih mahal kayak gitu. Karena kalau kayak gini kan pasti harganya cuma 3.000, 5.000 paling mahal kan. Tapi kalau kita kemas kayak gini, meningkatkan nilai jual. Biasanya kita jual harganya sekitar 10.000 sampai 20.000 rupiah kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini juga ide yang biasa kayak gini sebenarnya bisa kita buat karya tulis ilmiah. Kalau emang teman-teman nggak punya dananya, biasanya buat aja tuh karya tulis ilmiah, terus tinggal diajukan untuk meminta permintaan dana gitu. Bisa atau buat ikut lomba biar menghasilkan uang dan baru dibuat produk. Nah, setelah kita tahu nih dari penggalian ide tadi, baru kita masuk nih teknik kepenulisannya nih, gimana untuk membuat karya tulis itu sendiri. Nah, kan tadi strukturnya udah teman-teman ya, tadi strukturnya udah saya bahas, ada kalau LKTI ada 5, ada di 5 bab, kalau esai biasa, esai ilmiah itu cuma ada 3 bab. Nah, dalam bentuk event atau dalam event biasanya kita dan event kita biasanya kita ada atau lomba, misalnya teman-teman sering lomba nih, emang tujuan teman-teman lomba atau tujuan teman-teman tuh pengen didanai gitu kan karya tulis ilmiah teman-teman, atau mau dibuat publikasi gitu kan, mau jadi artikel. Nah biasa model kayak gini teman-teman. Jadi temanya itu dikasihnya apa gitu. Jadi teman-teman tuh harus nyamain tema sama topik karya tulis teman-teman. Jangan misalkan temanya lagi kesehatan corona, teman-teman buatnya pertanian, bisnis, kan nggak cocok kayak gitu. Jadi harus sesuai tema. Biasanya nilai itu 15% teman-teman. Habis itu gagasan. Nah, gagasan teman-teman gimana nih? Ide teman-teman tuh menarik apa enggak? Misalkan, ya asli nggak nih, orisinil buatan teman-teman enggak? Atau kreatif enggak? Misalkan, ya kreatif enggak? Apa cuman kayak, ini mah udah banyak nih, udah basi nih idenya kayak gitu. Terus ya aktual enggak? Kayak gitu. Nah, itu nilainya 40 tuh teman-teman. Nah, 40% lumayan lah ya, sampai setengahnya gitu kan. Ini paling penting nih dasar-dasarnya. Terus argumentasi, nah teman-teman udah ngasih tahu di ide teman-teman kayak gini, datanya kayak gini, dan kasih tahu semua. Nah, teman-teman kasih tahu lah argumen teman-teman nih, jangan cuma data-data doang. Biasanya kan kita butuh juga nih argumen teman-teman yang pemikiran sendiri itu gimana gitu. Kasih tahu, oh kayak gini loh argumen kita, terus gagasannya kayak gini nih diruntutnya secara kayak gini 1, 2, 3, 4, nanti hasilnya apa di akhir kayak gitu. Nilai 35% teman-teman. 35% lumayan nilainya. Nah, baru penulisan. Ini baru sistematika teman-teman nih, kayak tulisnya kayak runtutan bab, terus harus margin, harus format. Nah, itu kata tulis atau kata-kata pengungkapan komunikatif, ejaan dan segala macam itu di sini nilai 10% teman-teman. Kalau teman-teman pengen karya tulis teman-teman ini membuat lomba, publikasi, jurnal, atau kayak buat event untuk didanai gitu dari pemerintah atau dari swasta biasanya. Nah, setelah itu teman-teman kita udah memberikan tadi saya kita masuk ke judul teman-teman. Kan teman-teman udah tahu jadi ide, struktur, karakteristik segala macam. Kita masuk ke judul. Menurut saya ketika membuat karya tulis ilmiah, judul itu juga penting teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman idenya udah bagus banget nih, udah best of the best gitu kan, udah paling bagus banget. Tapi kalau judul teman-teman biasa aja, orang nggak mau baca teman-teman gitu. Jadi saya kasih tahu tips untuk membuat judul dari karya tulis ilmiah itu gimana. Pertama,
harus mengandung unsur masa depan seperti saya bilang tadi, harus future, harus melihat pandangan ke depan modelnya itu gimana, kata-katanya itu harus menarik, harus eye-catching gitu tuh. Lalu mengandung makna kiasan atau akronim, misalkan yang membuat kita tuh kayak penasaran gitu, kayak teman-teman misalkan aja kalau kita kasih tahu misalkan kayak teman-teman itu makan, misalkan makan bakso, misalkan atau makan tahu. Oh, tahu 100, misalkan jualan ayam dengan 1000 biji cabai gitu kan. Kan orang penasaran kan, ini bener-bener nggak sih 1000 bijinya, 1000 nggak sih cabainya gitu. Atau misalkan beli makanan misalkan makanan pedes gila gitu kan. Nah, kan orang penasaran kayak ini makanannya sepedes apa kok bisa sampai gila gitu tuh makanannya kayak gitu. Nah, betul-betul harus buat judul karya tulis teman tuh menarik kayak gitu. Lalu ringan dibaca dan mudah dipahami. Nah, biasanya juga jangan yang berbelit-belit gitu. Dan meskipun di future dan penasaran, tapi harus semua orang tuh ngerti gitu loh judulnya. Nah, contohnya ada 2 judul nih teman-teman. Tadi di sini ada 2 judul. Judul pertama itu analisis kandungan daun simboloto dan mint sebagai nasal spray. Ini judul 1, ini judul 2. Ini namanya si mint spray. Inovasi nasal spray berbahan dasar daun mint, sambiloto, dan mint. Nah, ketika kita lihat teman-teman dari ini semua, menurut teman-teman lebih menarik yang mana? Lebih menarik yang satu atau yang kedua? Pasti kalau kita lihat kan lebih menarik yang kedua ya, karena kalau misalkan kita lihat bahasanya aja, kalau bahasa yang satu itu udah analisis kandungan daun simbiloto dan mint sebagai nasal spray. Orang-orang cuma tahu cuma daun simbiloto sama mintnya aja, tapi analisisnya sebenarnya teh apa aja gitu. Kalau kandungan teh sebenarnya apa aja gitu kan? Kan orang jadi nggak enak kan seperti itu kadang. Nah, coba kita buat misalkan nama spraynya namanya Simin nih, namanya. Nah, nama spraynya ini Simin, terus kita buat nih inovasi kayak kan kayak ini kayak wah keren nih namanya inovasi nih, inovasi nasal spray. Oh, jadi ternyata buat spray tapi dari berbahan dasar dijelasin nih bahannya itu apa gitu. Oh, ternyata bahan dasar itu simboloto nah, sama daun mint misalnya kayak gitu. Jadi kan orang paham nih. Oh ya ternyata mau bikin spray. Nah, spraynya itu ternyata dari bahan dasar ini sama ini kayak gitu. Enggak kayak judul sebelah. Kalau judul sebelah kan kayak saintis banget karena itu biasanya tuh orang malas gitu teman-teman untuk membaca atau misalnya teman-teman buat event gitu kan. Ah, gimana bosen lah kayak gitu doang judulnya kayak gitu nggak menarik gitu. Biasanya kan kalau orang melihat karya kimia kan judul nih lihat dulu judulnya menarik, kalau nggak menarik ah udah deh kayak kita beli buku aja teman-teman, kalau covernya oke, bagus nih eye-catching bisa dipegang bertekstur, judulnya menarik gitu kan, pasti kan suka karena itu juga karya tulis ilmiah gitu. Ya dari pembuatan judul teman-teman kita bisa oper nih ke, nah ini saya kasih contoh lagi judulnya teman-teman. Ini ada judul namanya Wakapo, nih ada 2 kasih. Ada model yang pertama Wakapo Max, kakao Output Max. Nah, bisa juga teman-teman kalau teman-teman pengen ikut lomba dan ikut hal lain, ini bisa dipakai ini kayak gini. Kayak lebih apa ya, berbahasa Inggris biar lebih internasional gitu kayak masker nanofilter berbasis membran biodegradable. Ini kalau misalnya teman-teman bawanya ke event karya tulis ya, ini menarik gitu. Karena kalau kecuali teman-teman pengen buat ke masyarakat lebih bahasanya lebih ini yang mudah dipahami. Ini kan agak berat gitu kan. Dari limbah kulit buah kakao sebagai masker masa depan. Teman-teman kira-kira kayak, wah ternyata ada nih masker masa depan dari buah kakao kayak gitu. Atau satu lagi nih, kita buat aplikasi namanya panen.in atau panenin gitu kan, aplikasi digital untuk penjualan hasil panen dari komoditas lokal sebagai solusi untuk menghadapi pandemi di COVID. Era revolusi industri 4.0 seperti itu. Ini contoh judul yang eye-catching ya teman-teman, tapi tergantung teman-teman mau dipakai buat apa. Kalau buat event, pakainya yang agak menarik, terus internasional kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya buat ke masyarakat, carinya yang mudah dipahami dan dipahami oleh semua orang, nggak teman-teman aja. Masuk ke, nah mungkin ini ada gambar ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau bisa lihat, ini gambar apa? Ini kayak gambar makanan kan. Nah, ini kan gambar makanan nih teman-teman. Ini gambar makanan apa? Ini kan kayak buah gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat kayak kita di restoran-restoran itu namanya appetizer. Nah, appetizer itu kita anggap aja kalau dalam makanan, saya membuat contoh ini dalam makanan itu adalah pendahuluan teman-teman. Jadi ada segitiga kebalik namanya. Nah, appetizer itu dalam buat LKTI atau esai di sini saya tulis
itu adalah sebuah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu untuk agar pembaca itu tertarik dulu membaca konten kita tuh. Karena kan ya awal kan, jadi kita harus appetizer itu harus yang enak nih, biar orang tuh isinya juga penasaran, sampai akhir juga penasaran kayak gitu. Nah, rumusnya itu segitiga terbalik. Dan idealnya tiga paragraf untuk esai. Kalau untuk karya tulis ilmiah LKTI itu biasanya sekitar 5 sampai 7. Gitu. Ini ada pertama kita buat dulu umum, khusus, baru solusinya apa gitu. Kayak gini kan umumnya kan kayak sawah biasa, terus ini padi, terus tata usaha padi, terus kita buat nyalurin airnya gimana, pakai solusinya pakai ini loh. Begitu ya jadinya. Setelah itu kita masuk ke mana nih? Nah, ini dia juga. Nah, ini untuk tips menurut pendahuluan di sini gampang aja teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot, tinggal dibuat aja karena kan pendahuluan ya, cuman tinggal dibuat aja sesuai dengan data yang ada gitu. Misalkan kita ngambil data dari kementerian, saya pakai Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020. Kan air limbah dari industri kertas PT XYZ misalkan memiliki kandungan kimia anorganik dengan parameter 9 mg per liter dengan BOID-nya itu 95 mg per liter dengan COID-nya, dan sehingga limbah tersebut termasuk kelas mutu kualitas air keempat misalkan. Mungkin teman-teman ada yang mahasiswa atau yang teknik lingkungan atau segala macam, atau guru yang bahas biologi gitu kan, ini biasa paham kayak gini. Tidak layak sebagai bahan baku air minum misalkan. Contoh lagi misalkan pengen buat lebih menarik nih, lebih eye-catching misalkan. Terus juga kita tambah gini, kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran di kawasan perbatasan di pulau-pulau terdepan, di kawasan terorganisir, merasakan hadiran negara, merasakan buah pembangunan, dan merasakan bangga menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Joko Widodo misalnya gitu. Nah, kita juga bisa mengambil statement-statement dari orang-orang berpengaruh yang ada di negara tersebut misalkan, untuk menunjang dari fakta dan data kita kayak gitu. Nah, selanjutnya isi dan pembahasan itu ada, kalau isi dan pembahasan dalam karya tulis ilmiah LKTI, esai itu biasa atau yang lain, itu aku sebutnya main course. Kalau dalam makanan tuh kayak makanan inti gitu tuh. Ini adalah bagian yang paling terpenting yang itu benar-benar harus enak gitu, benar-benar harus bagus kayak gitu, harus detail dan harus menarik. Biasanya itu kalau di karya tulis itu ada tinjauan pustakanya, harus ada metode juga, sama pembahasannya gimana, harus lebih detail dengan gagasannya gitu. Ini namanya main course. Nah, ini contoh main course-nya ya teman-teman. Nah, main course, saya sebutnya main course. Nah, itu tuh contohnya nih, di sini ada pengen buat idenya itu pendidikan cerdas berbasis daring dengan metode pedagogik gitu, karena jelasin tuh, jangan kita cuma nulis gitu doang, tapi nggak dijelasin sebenarnya berbasis daring ini apa, terus pedagogik itu apa kayak gitu. Nah, teman-teman harus jelasin. Jadi biar paham, kayak gini loh ternyata metodenya pedagogi itu ternyata kayak gini, terus pembahasan pedagogi itu seperti ini. Ketika digabungkan pendidikan cerdas berbasis daring sama pedagogik, itu menghasilkan solusi apa gitu. Nah, itu yang teman-teman harus jelaskan di main course ini, biar orang yang baca itu jelas gitu. Jangan cuma jelasin daringnya doang atau jelasin pedagoginya aja, tapi harus jelasin satu-satu, lalu hasilnya apa dari kita gabungan dua tersebut gitu. Selanjutnya, nah ini contoh mungkin dari main course tadi, visualisasi ya teman. Nah, kalau tadi kan itu sebenarnya penelitian dari pendidikan kan. Nah, kalau ini saya kasih penelitian dari yang gambar, misalkan yang ada nilai ilmiahnya. Misalnya kita buat drone. Di sini saya buat apa namanya nih, semacam model-model arsitektur gitu ya. Nah, ini saya buat flowchart-nya, model-model flowchart itu untuk pembangunan berkelanjutan. Di sini saya bahas gitu ya. Jadi harus juga ditambahin juga nih kayak gini, biar nggak cuma tulisan-tulisan doang, tapi harus ada gambar sama visualisasi, biar yang bacanya juga nggak bingung gitu kan. Kalau sekarang dia kadang miskonsepsi, ternyata pas ngeliat gambar, ternyata kayak gini loh sebenarnya yang dimaksud kayak gitu. Nah, ini saya kasih juga contoh punya saya. Saya waktu itu bikin prototipe aplikasi untuk UMKM. Waktu itu sih tahun 2020 saya buatnya. Untuk ngebantu UMKM kita kan sebenarnya waktu itu lagi jatuh ya karena corona, jadi nggak ada yang beli misalkan gitu kan. Terus saya pengen kita bantu UMKM, kita buat aplikasi UMKM. Nah, karena saya waktu itu kuliah di Padang, saya buatlah UMKM Sumatera Barat, namanya New UMKM baru nih, karena kan
kita pengen nggak konvensional, tapi kita pengennya baru gitu. Saya buat ini tapi untuk Sumatera Barat aja. Terus kan saya pakai nama saya sendiri, Welcome Disgi gitu kan. Terus judul nama aplikasinya New UMKM, terus buat UMKM untuk mana, Sumatera Barat gitu kan. Nanti beda-beda nih kalau teman-teman ngekliknya di daerah Jawa Timur, keluar nanti UKM Jawa Timur gitu. Nah, ini check your point sama home. Kalau check your point ini masuk ke beranda, kalau home ini kembali kayak gitu. Nah, ini masuk lagi nih ke ini yang langsung ke apa namanya apps kedua ya. Mungkin terutama anak UX atau anak sistem informasi atau yang suka aplikasi-aplikasi ini dia paham. Ini cuma dasar doang sih. Ini misalkan di aplikasi apa ini mau dilakuin? Oh, ternyata mau ngecek UMKM ini, kita misalnya mau beli sepatu atau mau beli oleh-oleh. Nanti kita lihat ya UMKM mana aja kita bisa beli ini kayak gitu. Itu bisa beli di situ. Itu kita kalau misalnya beli tinggal set masukin keranjang Shopee, itu tinggal check out gitu. Nah, kalau di sini kalau discussion with economic and UMKM expert, ketika teman-teman sebagai apa ya, yang jual produk gitu, teman-teman bingung nih, tuh saya produknya cuma itu aja tuh, cuma 5 doang, pengen nambah produknya tapi bingung. Nah, teman-teman tuh boleh tuh minta diskusi gratis sama expert di ini, contohnya di aplikasi ini ya, sama di ekonomi sama UMKM literasi kan, teman-teman pengen apa baca-baca berita kayak gitu. Ini tambahan aja sih, biar lebih engaging menurut saya. Kalau orang-orang yang suka ekonomi gitu. Ini contoh aplikasi aja, teman-teman, aplikasi nggak ada ya, karena ini memang cuma prototipe aja. Habis itu ininya itu adalah bahasa. Nah, ini tips pembahasan. Pertama, menggunakan bahasa yang struktur sama fleksibel. Jadi jangan bahasa-bahasa saya bilang tadi, meskipun kita bahasa-bahasa fakta semua dan bahasa-bahasa baku, tapi jangan buat bahasanya itu kayak bosenin. Dan kita harus buat bahasa itu terstruktur banget, sistematis dari umum khusus dan harus fleksibel gitu. Kayak contoh ini mungkin teman-teman bisa baca nih. Nah, kayak gini contohnya. Tapi ini bahasa COVID-19 ya. Habis itu yang ini selanjutnya, nah harus bisa meyakinkan pembaca. Jadi harus jangan cuma kayak kita ngasih gagasan tapi orang nggak percaya. Misalkan kita pengen hidup di air kayak gitu kan, selama berpuluh-puluh tahun dengan tanpa oksigen kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ngasih ide kayak gitu, teman-teman harus benar-benar jelas faktanya apa gitu tuh, biar orang percaya, jangan cuma ide doang kayak gitu. Nah, ini contoh kecil aja ya. Penelitian telah terbukti fakta, misalkan ini yang benar-benar fakta tadi ya, misalkan cuma ayam petelur betina dewasa dapat menghasilkan telur banyak apabila diberikan pakan tepung ikan yang memiliki kandungan protein tinggi. Nah, ketika kita ngasih ide misalnya gini, wah para orang yang jual telur, yang punya kandang ayam, yang gituin ayam nih, jual telurnya, punya ayam, dikasih aja nih pakannya tepung ikan, katanya kalau tepung ikan ternyata bisa jadi protein tinggi. Nah, ketika teman-teman ngasih judul itu, teman-teman harus sebutin dulu itu benar-benar sesuai dengan fakta apa enggak. Misalnya teman-teman lakukan riset dulu. Jadi kalau misalnya memang benar-benar ada datanya ada kan, jadi orang-orang yang jual ayam itu jadi dapetin telurnya kan jadi percaya kan, dan merubah sebuah pakannya jadi tepung ikan gitu. Dan memproduksi telurnya juga lebih banyak, terus kandungan dari telurnya itu proteinnya lebih tinggi misalkan gitu. Nah, kita masuk penutupnya teman-teman, tinggal dikit. Itu ada kesimpulan, ada rekomendasi, ada harapan penulis sama quotes. Nah, jadi penutup sini ya tinggal kita isi aja. Misalkan kesimpulannya dari kita buat karya tulisan itu apa gitu kan. Oh, ternyata hasilnya dengan hadirnya, contoh ini, dengan hadirnya inovasi teknologi ini, contohnya bisa karya anak negeri, misalkan dipersembahkan untuk pesawat MD-19, misalkan meningkatkan performa terbang untuk efisiensi aftur menjadi harapan baru terwujud jembatan udara bagi rakyat di kawasan 3T. Nah, ini contohnya beda lagi ya. Ini contohnya teknologi smart winglet. Saya ngambil dari jurnal lain kayak gitu, jurnal kampus lain kayak gitu. Terus di bawah tambah juga nih, meskipun kita mau nota, kita buat ayo Indonesia bisa kayak gitu. Jadi buat memberikan kepercayaan lebih aja gitu. Habis itu juga ada, nah ini lebih apa namanya, lebih di rapihnya ya. Ini kan ada bahasa-bahasa yang agak fleksibel. Kalau ini dia lebih ini enak. Kalau ini lebih apa? Lebih yang terstruktur dan lebih bakunya aja kayak gini. Penelitian telah dilakukan oleh Agustiani membuktikan bahwa mikroalga dari nano ini memiliki kemampuan menyerap CO2 dari tabung vakum sebanyak 83% misalkan. Kayak gitu teman-teman itu nggak apa-apa, boleh makin ke satu, boleh makin ke dua, itu terserah teman-teman. Habis itu kita lihat kan kalau harapan penulis tinggal teman-teman tulis saja harapannya apa. Terus kuasa juga boleh, kuasa kayak ayo Indonesia bisa, so boleh. Tapi kalau nggak ada juga.
Sekarang kita masuk karena kita udah sampai habis nih, sampai bab terakhir, kita tidak boleh melupakan rujukan atau sumber rujukan karena yang penting juga. Nah, sumber rujukan yang biasanya saya gunakan atau mungkin teman-teman saya kasih tips ini adalah ada 4 saja. Gitu. Dan mungkin bisa yang lain sih. Gitu. Pertama, harus dari jurnal-jurnal yang menurut saya itu terakreditasi dan jangan jurnal abal-abal gitu. Mungkin bisa contohnya ada 4 ini, ada JSTOR, ada ResearchGate, ada Science Direct yang terkenal, atau kalau teman-teman males pakai Google Scholar kayak gitu. Google Scholar itu juga bisa dipakai. Karena banyak tuh jurnal-jurnal kampus yang bisa digunakan kayak gitu untuk mendukung dari jurnal teman-teman. Dan harapannya kalau teman-teman buat karya tulis ilmiah harus ada jurnal internasionalnya minimal biar ide teman-teman itu bisa skala yaitu berguna nih ternyata nggak cuma di negara kita tapi bisa di negara luar gitu. Biar benar-benar relevan gitu dengan permasalahan dunia gitu. Jadi kalau teman-teman mau fokusnya ke Indonesia nggak apa-apa. Nah, ini contoh saya screenshot juga. Dari jurnal juga kita bisa ngambil dari badan-badan tuh website resmi dari pemerintah. Misalkan BPS, kalau mau ngambil data, bisa kita ngambil dari BPS, boleh. Atau kita mau ngambil data dari kementerian, misalkan juga boleh. Karena itu yang terpercaya, kadang nggak mungkin nipu-nipu kita. Itu boleh. Ini saya screenshot ngambil dari Pertanian Republik Indonesia. Nah, kalau ini nggak boleh nih baru kita ngambil dari Wikipedia. Aduh, dari Wikipedia udah pasti meskipun ide teman-teman sebagus apapun, pasti udah bakal dicap jelek karena teman-teman sumbernya dari Wikipedia. Gitu. Itu udah pasti meskipun isinya lengkap ya, tapi menurut saya itu belum kredibel gitu. Jadi lebih baik kita ngambil dari jurnal saja. Gitu. Dan apalagi ngambil dari ini, kompas.com, SNBC, apalagi itu Tribune, itu lebih baik nggak usah deh itu baca-bacaan kita aja, baca-bacaan sehari karena itu isinya cuma apa ya kadang juga nyeleneh gitu dan nggak masuk akal kadang isinya juga kadang-kadang clickbait jadi menurut saya itu nggak usah lebih baik ke jurnal-jurnal saja kalau untuk karya tulis ya untuk karya tulis ilmiah kayak gitu. Nah mungkin ada 36 halaman ini sudah habis nih teman-teman terkait dengan tips membuat karya tulis ilmiah yang benar dan baik yang mungkin bisa digunakan teman-teman dari semua kalangan. Mungkin kalau dari saya itu aja. Mungkin kita balik kepada moderator pada hari ini untuk sesi selanjutnya. Mungkin terima kasih dari saya. Nah, ini ada yuk. Atas materinya sangat luar biasa sekali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat juga. Mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan dengan Kak Diski? Bisa langsung open mic ya. Ini ada satu pertanyaan nih Kak dari Iwayan Ruspendi. Dalam artikel ilmiah Sinta 2 susah banget. Bagaimana caranya agar bisa saya mendapatkan Sinta 2? Oke, terima kasih Randy atas pertanyaannya ya. Nah, terkait dengan dalam artikel ilmiah Sinta 2, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Nah, dari siapa nih? Indira ya? Dari Wayan ini sendiri sebenarnya Wayan pengen nyari Sinta 2 atau pengen artikel Wayan ini di Sinta 2. Kalau nyari Sinta 2 sebenarnya bisa aja nih. Kita pertama karena kan biasanya Sinta 2 itu udah bagus ya kayak artikel itu pasti sering banget dipakai atau dari sumber rujukan gitu kan. Nah, mungkin Wayan cari dulu sektor apa yang belum cari, misalkan government atau lingkungan atau education atau kesehatan gitu kan. Nah, itu teman-teman Wayan bisa sektor dulu kemana, habis itu udah misalkan pengen government pemerintah. Nah, karena ini orang-orang yang memang sering melakukan penelitian di government tersebut. Biasanya orang yang sering melakukan penelitian di government itu biasanya artikel-artikelnya itu biasanya sering jadi rujukan. Memang sedikit sih Sinta 2 itu karena dia itu harus menjadi beberapa rujukan dari jurnal-jurnal lain. Gitu. Jadi kalau pengen tahu bisa aja cari search dengan secara lebih rinci kayaknya apa, terus lebih diperdalam lagi. Dan mungkin kalau Wayan bingung, bisa juga cari langsung penulisnya siapa kayak gitu. Mungkin cari nih di Google kan tinggal search aja misalkan profesor mana yang sering mengeluarkan artikel ilmiah dan Sinta 2.
oh profesor ini nih dari bidang government misalkan profesor A. Nah teman-teman dari tinggal cari aja nih history dia tuh ngeluarin artikel apa aja sih terkait dengan government. Nah ada nggak yang sesuai dengan Wayan nih karya tulisnya kayak gitu. Seperti itu sih Wayan jawabannya. Apakah saya di ekonomi Wayan atau dari penanya ada feedbacknya atau ya, mau berdiskusi? saya bawa Wayan. Terima kasih, saya Wayan. Saya kalau lihat Cinta 2 itu mahal gitu loh, kadang-kadang. Apa nggak ada yang nggak berbayar ya? Makasih. Oke, Wayan, terkait dengan Cinta 2 ya. Ya memang terkait dengan Cinta 2 itu kebanyakan kalau kita cari ya sumber-sumber di internet tuh untuk saat ini memang kebanyakan yang berbayar karena ada beberapa kebanyakan memang itu kan harus kita biasanya menggunakan Cinta 2 itu rujukan itu emang benar-benar dibuatnya dengan secara mendalam dan kebanyakan juga yang pakai itu adalah kayak kelas-kelas doktor, kelas-kelas profesor kayak gitu. Jadi menurut memang kebanyakan masih banyak yang berbayar. Untuk yang gratis pun saya jarang memakai Cinta 2 karena memang sedikit. Itu pun kalau itu pun biasanya saya menggunakan jurnal dari jurnal yang profesor saya punya seperti itu yang memang kebetulan saya sains. Ternyata kalau misalkan profesor saya punya biasanya minta jurnal model kayak gimana gitu. Seperti itu karena memang menurut saya untuk dari yang gratis gitu. Karena juga saya belum menemukan untuk Cinta 2 yang gratis. Saya bisa pakai Cinta yang selain Cinta itu saya pakai Science Direct, Jet Scholars gitu. Atau kalau misalnya lagi males atau pengen nyari yang lebih simple, kalau misalnya bahasanya nggak berat-berat banget, ide kita pakai Google Scholar saja. Sekarang kan kita BKD itu setiap semester, Pak Mas. Iya. Jadi BKD setiap semester kita harus mempunyai tulisan setiap semester satu artikel yang Cinta 2. Padahal Cinta 2 itu terbitnya bisa 6 bulan gitu. Gimana strateginya baiknya? Oke, terkait dengan setiap semester ya untuk nyari Cinta 2. Nah, mungkin kalau terkait dengan setiap semester Cinta 2 mungkin misalnya kita memang agak menurut saya strateginya cari ide yang memang tidak sulit, cari ide yang memang kita sudah pahami dan sudah kita punya gitu kan, atau kita sudah paham gitu, dan mungkin juga rujukannya kita sudah ada. Karena apa? Karena misalnya contoh tadi buatnya pengen dibuat per semester kita harus ada nih Cinta 2 misalkan, itu kan karena apalagi kalau misalnya penelitian eksak kan susah ya, kita harus riset, harus penelitian. Kalau misalnya penelitian yang sosum atau ekonomi kan biasanya kita juga perlu ada form, ada perlu yang kuantitatif seperti itu. Nah mungkin kita lebih ke fokus itu aja dan mengembangkan dari ide sebelumnya aja seperti itu kalau menurut saya, karena menurut saya dari pengembangan ide juga menurut saya bisa kok dibawa ke Cinta 2 karena saya pernah bantu profesor saya untuk ngurus artikel atau membuat artikel seperti itu. Dia cuma merubah beberapa variabel, cuman segmentasi variabel itu ditambahkan oleh beliau seperti itu. Misalkan dari jurnal sebelumnya dia memakai variabel cuma 3. Nah, di beliau ini tambah nih jadi 7 variabel dengan pembahasan variabel yang berbeda-beda seperti itu. Sehingga nanti hasil itu lebih rinci dan lebih enak ketika nanti misalkan mau buat dipresentasikan seperti itu. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Karena saya juga pernah menjadi membantu profesor saya untuk mengurus seperti itu. Ya, terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Sama-sama, Mas. Baik. Lanjut pertanyaan yang kedua ya, Kak ya. Ini dari Kak Reza Dwi. Apakah Kak Reza Dwi mau on mic? Bisa berdiskusi langsung dengan Kak Dizginya? Baik, kalau begitu saya bacakan saja pertanyaan dari Kak Reza Dwi. Izin bertanya, dalam membuat skripsi itu kan harus nemuin banyak masalah ya, Kak. Kalau cuma nemu 2-3 masalah, apakah bisa untuk diajuin dibuat skripsi? Terima kasih. Silakan, Kak. Terkait dengan skripsi ya, ini mungkin mahasiswa sektornya bagiannya. Kalau menurut saya kan, karena juga saya lulusan tahun 2021 nih, terkait untuk membuat skripsi sebenarnya untuk pembuatan skripsi teman-teman Mas Reza ini bisa confirm dulu nih ke dosen pembimbingnya
ketika Mas Reza cuma menemui 2 sampai 3 masalah, tergantung apakah pertama dosen pembimbingnya setuju apa enggak, karena menurut saya 2 sama 3 itu udah cukup banyak, apalagi kalau dibuat variabel ya. Kalau dalam dunia eksakta itu udah banyak tuh bahasannya, karena kan 2 sampai 3 kan, tapi kan 2 sampai 3 ini masalahnya. Misalkan ada masalahnya pengen buat ini, mau bahas ini, sekolah ekonomi kan bisa mau bahas tentang saham naik turun, misalkan kenapa sih saham itu naik turun, itu masalah sama COVID apa, itu sebenarnya contoh misalkan penelitian tinggal 3. Nah, kan itu bisa dilihat dari beberapa sisi menurut saya gitu kan. Misalkan yang satu ini, dari satu ini bisa disebar lagi nih, ada banyak cabangnya seperti itu. Menurut saya 2 sampai 3 itu udah cukup banyak kayak gitu. Nah, tinggal teman-teman tinggal mengambil nih mau cabang-cabang yang mana diambil dari 3 tersebut. Nanti teman-teman ajuin nih skripsinya. Misalkan saya contoh nih skripsi saya nih. Skripsi saya variabelnya juga nggak banyak kok. Variabel saya cuma 2 aja kayak gitu. Jadi saya itu pengen buat di jurnal saya ya, pengen buat lapisan anti korosi yang biar para para perusahaan dari baja dan besi itu ketika nanti bajanya itu lebih tahan gitu, karat gitu Pak. Sebenarnya saya itu masalah cuma satu itu aja masalahnya. Nah, saya itu pengen masalah tertentu saya pecah lagi masalah tersebut dengan tiga model misalkan. Pertama, saya pengen dia itu lebih terhindar dari korosi, tapi waktunya itu lebih lama. Misalkan yang waktunya cuma yang biasa satu baja itu misalkan 10 hari, saya pengen dia dengan bantuan jurnal saya bisa jadi 20 hari nggak karat gitu kan misalkan. Ini lebih bagus. Terus saya pengennya misalkan dia berkarat 20 hari, pengennya yang misalkan biasanya 20 hari itu karatnya semua full. Nah, saya pengen karat cuma setengah doang gitu dengan jurnal penelitian saya. Terus yang ketiga, misalkan saya pengen yang ketika ada penelitian sebelah misalkan dia ternyata buat itu mahal, harganya 100 juta. Saya pengen dengan penelitian saya harganya 50 juta aja cukup. Nah, kan sebenarnya dari satu masalah kita bisa dibuat jadi 3 itu. Nah, itu sebenarnya udah banyak gitu kalau dibuat skripsi ya. Jadi sebenarnya kalau skripsi kan sebenarnya kan nggak terlalu ini banget. Jadi tinggal mana yang menurut kita paham, terus kita ngerti, terus nggak usah dari masalah banyak-banyak, asalkan masalah tersebut itu benar-benar membantu dari sektor yang teman-teman pengen selesaikan gitu. Mungkin ada feedback dari Kak Rezanya. Halo Kak Reza, apakah ada feedback? Baik, udah jelas. Terima kasih Kak. Nah, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, dari Budi Hardiningsih. Bagaimanakah KTI yang dapat digunakan untuk penilaian angka kredit? Masalah apakah yang dapat digunakan untuk membuat KTI ini? Kadang kami bingung mau memulainya. Oke, untuk penilaian angka kredit ini maksudnya untuk apa misalnya? Penilaian angka kredit apakah untuk event atau untuk lomba atau emang buat kuliah biar dapat kredit gitu misalkan, atau bagaimana gitu? Karena kan kalau misalkan angka kredit, misalkan kalau angka kredit untuk kuliah kan atau misalkan pengen buat di artikel kan beda-beda ya, karena kan itu tergantung si publikasinya sendiri. Misalkan dia pengennya itu yang artikelnya dengan presentasinya itu segini gitu kan. Kalau misalkan buat event, angka kreditnya misalkan biar menang gitu kan, dia harus gagasannya seperti ini, terus kita harus sesuai topik sama temanya kayak begini gitu kan. Misalkan dia pengennya education, angka kredit kenaikan pangkat. Untuk kenaikan pangkat, oke. Untuk kenaikan pangkat kebetulan untuk guru ya. Untuk guru ini biasanya kita sesuaikan aja Pak gitu terkait dengan karya tulis ilmiah kitanya. Kalau misalkan karya tulis ilmiah kita tuh pasti harus berkaitan dengan pendidikan gitu. Jadi Bapak mungkin bisa membuat nilai KTI yang gak usah sulit-sulit Pak, dengan metode yang menggunakan formulir atau riset secara yang ada pakai link terus diisi seperti itu juga benar menarik, asalkan nanti pembahasan dari Bapak itu jelas. Misalkan kayak contohnya aja pembelajaran daring ini. Nah, Bapak itu bisa buat ide, misalkan, kan pembelajaran daring nih. Nah, dari pembelajaran daring itu misalkan nggak efektif ternyata, misalkan, kita bisa nih buat dengan cara efektif, misalkan dibantu, misalkan dibuat model permainan, atau kita buat jadi model ditambah matematika berseni, misalkan kayak gitu. Atau kita juga bisa buat metode pembelajaran daring dengan sistem misalkan hybrid, misalkan. Nah, tapi hybridnya apa nih? Misalkan hybrid di mata kuliah kimia, kita pengennya nanti
kita buat kimianya itu kita buat seni kayak gitu. Pernah ada penelitian dari teman saya, dia buat matematika berseni kayak gitu. Jadi dia mengajukan sebuah ide, membuat dia belajar matematika tapi juga menggunakan metode seni. Nah seperti itu. Jadi menurut saya nggak usah cari yang ribet-ribet kan sebenarnya masalah gampang. Dan itu menurut saya udah cukup menarik Pak idenya kayak gitu. Karena kan segala pembelajaran daring kan juga itu ya, pelajaran daring kan kayak memang masalah urgent banget nih. Kadang ada yang setuju, ada yang enggak, misalkan ada yang setuju ini efektif, ada yang enggak juga setuju efektif, kayak gitu. Nah, tergantung bagaimana kita itunya aja seperti itu. Jadi tergantung. Nah, untuk cari idenya seperti itu aja, Pak. Jadi ngambil yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah saja, kita bisa diselesaikan cepat, tapi idenya itu menarik dan kelihatannya itu kayak, oh, ternyata ini bisa jadi solusi loh untuk di tempat Bapak itu sendiri aja di daerah lingkungan sekolah mereka atau kabupaten, karena itu pasti kepala sekolah atau yang memang menilai angka kredit itu pasti kayak melihat oh ini menarik dan angka kreditnya akan besar. Baik, terima kasih Kak Dizgi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak buat pertanyaannya tadi. Mungkin dari Kak Budi sendiri mau ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah cukup atau bagaimana? Gini, ini Bu ya, bukan Pak. Oh ya, Terus, nggak apa-apa. Oke, saya buka juga nggak apa-apa. Jadi semisal gini ya, semisal dari hal masalah itu, terus kemudian saya ngambil yang seperti contohkan metode daring seterusnya, untuk masuk biar ilmiahnya itu gimana Mas? Biar kesannya itu menjadi ilmiah, ngoten loh, coba. Oh, ya. Oke Bu, terkait dengan ini, jadi saya pernah juga Bu bikin karya tulis ilmiah terkait dengan pendidikan, tapi ini jadi ini bisa kita dengan menggunakan data-data. Jadi kan kita bisa membuat kalau misalkan dalam angka kredit ilmiah itu kan pembelajaran daring. Terus kita dia itu teman saya itu menggunakan model hybrid yang dilakukan ditambah dengan misalkan ada survei terkait dengan apakah misalkan dari tatap muka, lalu ada yang tatap muka, ada yang hybrid, terus ada yang membuat sebuah komunitas seperti itu, biar nanti pendidikan itu lebih merata dan lebih dipahami. Nah, tinggal dibuat aja Bu data-datanya, karena sebuah karya tulis ilmiah itu biasanya didukung sama data, karena meskipun memang kita itu cuma semacam kan biasanya pendidikan ada yang eksakta, ada yang sosium. Nah, kita buat data-datanya aja, misalnya kita bisa memberikan link formulir misalkan untuk siswa-siswa sekolah ini nih, atau dari SMA atau SMP sekabupaten sekota itu ketika menggunakan metode pembelajaran ini gimana sih seperti itu. Oh misalnya kalau misalnya metode pembelajaran daring biasa cuma pakai Zoom, oh ternyata kepuasannya segini nih, ternyata nanti kalau misalkan kita ngeliat nih, misalkan ada dari jurnal lain, misalkan Ibu, misalkan ada dari jurnal lain atau dari negara lain gitu kan, kita ambil nih ide-ide sedikit gitu. Oh ketika kita menggunakan ini ternyata ini efisiensinya segini, kalau misalkan efisiensinya jadi sekitar 80% dibanding yang kita pakai biasa pakai Zoom cuma 50%. Nah, dengan menggunakan data-data tersebut, sebenarnya data Ibu itu udah ilmiah seperti itu. Kalau saya biasanya kalau misalnya saya buat karya tulis ini, ada teman saya membuat ya, karena kebetulan saya spesialisasinya di ekonomi sama kesehatan. Dan ketika saya melihat teman-teman saya yang memang yang spesialisasi pendidikan, modelnya seperti itu Bu. Dan Ibu tinggal tambahkan aja dengan metode Ibu terbaru, misalkan oh Ibu mau tambahin dengan ditambah metode sebelah nih yang Ibu ambil misalkan, terus ditambah lagi sama metode misalkan dibuat komunitas di sekolah tersebut dengan misalkan matematika dibuat seni, misalkan dibuat model-model misalkan kalau misalkan kita pengen belajar deret aritmatika, oh ternyata bisa dijadikan kayak gini loh pembelajarannya kayak gitu. Kalau nggak salah saya ada tuh melihat ada metode pembelajaran daring matematika ini dibuat jadi seni kayak gitu. Nah itu bisa tinggal dibuat Ibu coba misalkan di sekolah tersebut aja, misalkan di beberapa sekolah misalkan 3-5 sekolah misalkan. Nah habis itu misalkan udah dipakai ide tersebut, setelah 3 sampai seminggu Ibu tinggal minta lagi di sekolah tersebut, terus dicoba data lagi menurut sekolah tersebut apakah ide tersebut layak atau enggak gitu kan. Biasanya ada survei kayak ngisi link, form kayak gitu. Nah itu datanya bisa dipakai, tinggal dibuat tabel sama flowchart-nya aja. Nanti setelah itu baru dijadi karya tulis ilmiah kayak gitu.
Baik, bagaimana Bu Ningsih, apa masih ada yang mau didiskusikan lagi? Apa sudah dicukupkan? Oh ya, sementara gitu dulu. Nanti sambil berjalan ada pemahaman itu kan sudah ada nomornya Mas Dizki. Insya Allah nanti kalau berkenan boleh WA ya Mas ya. Makasih. Boleh. Siap, Bu. Mungkin nanti Ya, saya terima coba kasih contoh Oke, beberapa karya tulis ilmiah berkaitan dengan pendidikan. Oke, terima kasih Mas. Sukses selalu. Siap. Makasih. Nah, untuk teman-teman semuanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan untuk sesi tanya jawab. Nah, terima kasih untuk Kak Dizki yang telah mengisi materi pada hari ini, dan materi yang sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Sebelum kita menutup acara ini, saya mohon ini dong teman-teman semuanya untuk on cam biar kita bisa melakukan sesi foto bersama untuk kenang-kenangan. Untuk teman-teman bisa dong on cam, kita akan melakukan sesi foto. Baik, untuk panitia yang bertugas dipersilakan memberikan aba-aba terlebih dahulu. Oke, untuk set pertama 1, 2, 3. Selanjutnya set kedua 1, 2, 3. Dan set terakhir 1, 2, 3. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah rangkaian acara pada hari ini sudah terlaksana dengan cukup baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Belum on cam loh. Diri saya meminta maaf jika ada kesalahan dan dalam penyebutan ataupun tutur kata saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Dizki selaku narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dan juga terima kasih kepada media partner dan juga sponsor yang telah mensupport acara pada sore hari ini. Untuk link feedback-nya jangan lupa diisi, dan untuk sertifikat akan diberikan melalui grup WA. Dan jangan lupa untuk men-screenshot acara pada sore hari ini untuk berjaga-jaga jika terjadi kendala dalam mengisi link feedback. Baik, untuk menutup acara pada sore hari ini, saya Filania Agustin, terima kasih dan sampai bertemu di seminar lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah ada kesempatan hadir. Terima kasih juga untuk komunitas ini. Udah inspiratif. Terima kasih, Kila.